worship Jesus. We receive your power, receive your glory. We thank you for the presence of God. We receive your power and glory. Thank you, Jesus. We love you so much, Jesus. We thank you for all the blessings, the power and your glory. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Hadirat-Mu kekuatan dalam kehidupan kami. Pujilah nama-Mu Bapa. Sebab di dalam nama-Mu ada jaminan kekal tentang keselamatan Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Biarlah kami berjalan sampai akhir, menyelesaikan pertandingan dan beroleh mahkota kekal daripada-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Yes Lord, kami dapat merasakan hadirat-Mu yang mengubahkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. We thank you Jesus, we thank you Lord. Selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Bapa. Kami menikmati kebaikan-Mu, kekuatan-Mu untuk kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, Roh Allah yang hidup penuhi kami, kekuatan-Mu mengalir atas kami, sehingga kami dapat memulai hari ini dengan semua anugerah yang baik daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu, Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita memulai segala pekerjaan yang baik bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita memulai bersama dengan Tuhan, kita akan juga mengakhiri di dalam pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Akan datang waktunya orang-orang akan mengumpulkan guru kehendak untuk memuaskan keinginan. Mereka tidak mau mendengar kebenaran, bahkan mereka lebih percaya kepada dongeng. Saudara yang diberkati, hari-hari ini mari kita menguasai diri kita di dalam segala hal. Sabar dalam menderita. Dan ingat, saya masih ingat beberapa hari yang lalu kita berbicara tentang hal memberi supaya ada keseimbangan, dan dikatakan oleh firman Tuhan, berilah dari apa yang ada padamu, bukan dari apa yang tidak ada padamu. Amin. Saudara, ketika kita memberi dari apa yang ada padamu, jadi kita mengupayakan dari diri kita sendiri. Kalau kita memberi bukan dari apa yang ada pada kita, kita memberi dari hasil usaha orang lain. Karena kita terbiasa memberi dari hasil usaha orang lain,
kita tidak berupaya untuk itu. Kita tidak berupaya untuk itu dan kita tidak mau menderita untuk menghasilkan kebaikan, kebenaran, bahkan persembahan. Saudara cuma mengandalkan mengumpulkan uang dari orang lain, tapi saudara sendiri tidak memberi. Nah, saudara, setiap upaya yang baik yang kita lakukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, biarlah dari kekuatan kita sendiri. Kita hanya mengajak orang lain, ayo kita memberi, tapi dari diri kita sendiri juga kita harus memberi. Makanya Paulus, ketika dia memberi diri untuk pekerjaan Tuhan, dia mengumpulkan persembahan dari jemaat di Korintus, dari jemaat di Efesus, tapi dirinya sendiri dia memberi waktunya, memberi tenaganya, memberi perhatian dan pikirannya, memberi pengajaran, memberi keuangannya karena dia sebagai tukang kemah. Itu sebabnya ketika dia melayani Tuhan, dia katakan berilah dari apa yang ada padamu. Karena kalau kita memberi dari apa yang ada pada kita, kita akan belajar itu menderita. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Dan dikatakan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Jadi saudara, kalau kita mau memberi untuk Tuhan, berilah dari diri kita sendiri. Bukan sekedar ngajak orang atau menyuruh orang lain, menyuruh jemaat untuk memberi, menyuruh jemaat untuk berkorban, menyuruh jemaat untuk melayani, tapi kita sendiri nggak memberi diri. Paulus memberikan contoh sehingga dia menghasilkan banyak jiwa. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Orang yang memberi dirinya, hidupnya sungguh-sungguh untuk Tuhan. Bukan cuma uang dia kasih, bukan cuma tenaga dan waktu dia kasih, nyawa pun dia kasih. Itu sebabnya di dalam 2 Timotius 4 dia berkata begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara, kalau kita tidak mau berjuang untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita memberi bukan apa yang ada pada kita, tapi kita hanya suruh orang, kita hanya mengajak orang, tapi diri kita sendiri nggak memberi untuk Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau melihat ada buah di dalam pelayanan kita, kita harus berupaya, kita harus berjuang, menanam dari awal, menyiraminya, dan kemudian menyianginya, membersihkannya, supaya apa yang kita tanam itu akan menghasilkan buah dan bisa dinikmati banyak orang, dan Tuhan dimuliakan di dalam setiap usaha dan pekerjaan. Karena saya mau mengajak kita pada pagi hari ini, mari kita mulai segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perjalanan kita, pengiringan kita, pelayanan kita. Dari awal kita merintis pelayanan, setia saudara. Jangan kita cuma suruh jemaat memberi, tapi kita sendiri nggak memberi. Kita harus terlebih dahulu memberi kepada Tuhan. Dan ingat, memulai dengan roh, jangan mengakhiri dengan daging. Yang kedua, memulai bersama dengan Tuhan, jangan kita mengakhiri dengan keinginan kita sendiri. Yang ketiga, apa yang sudah kita mulai harus kita akhiri sampai selesai dengan baik, sehingga pekerjaan kita itu ada buahnya, bisa dinikmati banyak orang. Dan firman Tuhan katakan bahwa kita akan menuai jika kita tidak menjadi. Saudara, pagi hari ini kita akan berbicara tentang mengakhiri dengan baik. Kita akan belajar tentang mengakhiri dengan baik. Tentunya awalnya juga harus baik. Mengakhiri dengan baik, tentunya yang ditanam itu harus benih yang baik pula. Itu benih yang lahir dari persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya memberikan renungan dengan judul Finishing Well dan dengan subjudul yaitu akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Akar segala kejahatan adalah cinta uang, cinta akan uang. Saudara, kita mau memulai bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, mengakhiri bersama dengan Tuhan, finishing well bersama dengan Tuhan.
Namun akar yang kita bangun itu harus tepat. Akar yang kita tanam itu harus benar adanya. Kalau akar yang kita tanam itu adalah akar cinta uang, maka buahnya akan rusak. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena berbagai-bagai kejahatan dilahirkan karena cinta akan uang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak fase tentang keuangan yang dihadapi seseorang. Fase nggak punya uang, fase punya uang tapi pas-pasan, fase berkelimpahan uang. Sikap kita menentukan siapa kita sebenarnya. Waktu kita sedikit uang, kita membayar perpuluhan setia dengan harapan Tuhan akan balas berkat berlipat kali ganda. Kemudian kita akan menikmati berkat-berkat karena pertolongan daripada Tuhan. Waktu uang kita meningkat, masih setia. Waktu uang sudah semakin banyak, misalnya penghasilan seseorang tahun pertama kerja 1 juta, perpuluhan 100 ribu, meningkat menjadi 10 juta. Bulan pertama dia mendapatkan 10 juta, perpuluhan 1 juta, mulai berasa, udah mulai kedut-kedut hatinya. Lalu uang makin meningkat 50 juta. Perpuluhan sudah meningkat jadi 5 juta. Sudah semakin was-wasan. Uang mencapai 100 juta penghasilan per bulan dengan segala macam omset yang harus diberikan itu 10 juta. Dan saudara, apakah kita tetap setia di dalam Tuhan? Kemudian hal yang lainnya, ketika kita belum punya uang, kita masih belum punya pekerjaan, kita setia berdoa. Setia, Tuhan tolong saya, kalau saya sudah dapat ini, saya dapat ini, pasti saya kembalikan untuk Tuhan. Setelah diberkati, akhirnya kesibukannya berfokus pada pekerjaan. Hal ini hampir menyerang saya. Waktu saya masih awal-awal bertobat, itu memang gak punya uang, gak punya apa-apa. Saya kerja dengan penghasilan 250.000 per bulan. Setia, saudara. Meningkat penghasilan, setia, saudara. Lalu mulai membuat komitmen ini, komitmen itu. Tuhan berkati saya dengan mobil. Kalau saya dapat mobil, maka saya begini-begini. Saya dapat mobil. Kemudian apa yang terjadi? Saya diserang oleh namanya kesibukan. Kesibukan ini membuat apa yang saya komitmenkan kepada Tuhan menjadi cemar dan tercela. Saya nggak fokus lagi melayani Tuhan. Dulu waktu belum saya bertobat, saya full timer. Lalu ketika saya sudah dapat pekerjaan, Tuhan berkati, mulai meningkat, penghasilan mulai meningkat. Waktu yang makin gak ada, saudara. Akhirnya pelayanan hanya sekedar biasanya seminggu sekali karena gereja atau di tengah minggu ada ibadah. Dan saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, uang membuat kita melupakan banyak hal. Namun saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, syukur kepada Tuhan. Tuhan punya cara yang kreatif sehingga bahkan di dalam pelayanan channel ini setiap pagi akhirnya saya punya waktu. Saudara, kalau kita habiskan waktu setiap kali untuk mengejar berkat di dalam pekerjaan, komitmen dalam pekerjaan itu penting. Saya sangat komitmen sekali dengan pekerjaan. Tetapi karena pekerjaan, waktu kita dicuri oleh pekerjaan kita. Makanya saudara, umur manusia yang singkat ini dari 0 sampai kurang lebih 18 hingga 21 tahun, 0 sampai 21 tahun atau 0 sampai 22 tahun itu kita masih umur yang kurang produktif. Karena kita belajar. Tapi umur 22 tahun ke atas sampai umur 65. Bayangkan saudara, 0 sampai 20, taruhlah 0 sampai 20 tahun. 20 tahun pertama kita habiskan untuk belajar, tidak produktif dengan keuangan. 21 tahun sampai 65 tahun, itu kurang lebih 45 tahun saudara. 44 sampai 45 tahun. Kita habiskan waktu kita untuk bekerja. Ketika kita menghabiskan waktu untuk kita bekerja, sekalipun kita mencari nafkah itu untuk keluarga juga, tapi apa waktu yang kita habiskan itu efektifnya lebih banyak untuk
uang, lebih banyak untuk hobi, lebih banyak untuk pekerjaan kita. 20 tahun itu untuk sekolah, 40 sampai 45 tahun efektif waktu untuk mencari uang. Di umur 65 orang baru berpikir bagaimana supaya saya efektif. Syukur kalau engkau diberi umur panjang sampai 85 tahun. Tapi kalau umurmu hanya ketambahan 5 tahun, akhirnya kita setia melayani Tuhan hanya 5 tahun terakhir, dari 65 sampai 70 tahun. Saudara berhitung ya, 20 tahun sekolah, 40 tahun mencari nafkah untuk uang, mengejar harta, mengejar popularitas, mengejar jabatan. 5 tahun terakhir kita serahkan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Waktunya kita lebih banyak dengan Tuhan. Saudara, kalau kita statistik kehidupan kita seperti ini, bisa dikatakan waktu kita, ya kalau kita 70 tahun, 5 tahun efektif, di bawah 10% waktu kita. Di bawah 10% dari kehidupan kita yang kita efektif. Saya mau mengajak kita seperti ini, saudara. Perhatikanlah cara hidup. Ketika engkau menghabiskan waktu dari engkau muda hingga sekarang ini, waktu efektifmu di pekerjaan, apalagi kalau pria, apalagi kalau laki-laki. Seringkali kalau kita lihat di gereja-gereja itu banyak ibu-ibu yang melayani. Mereka mengatakan, kan suami itu tujuannya kerja untuk mencari nafkah. Jadi wajar dong kalau kami jarang di gereja, jarang di ibadah tengah minggu, jarang di ibadah doa puasa. Karena kami harus mencari nafkah. Saudara, saya juga wanita karir, saya juga bekerja. Tapi di akhir minggu saya bisa meluangkan waktu untuk pelayanan. Tengah-tengah minggu memang agak sulit. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memberikan sarana YouTube channel ini untuk bisa berbagi berkat setiap hari merenungkan firman Tuhan. Dan puji Tuhan, ekspektasi saya nggak tinggi. Saya berkata seperti ini, di YouTube channel ini paling tidak 1 orang, 1 hari diberkati. 1 tahun, 365 orang minimal akan dilayani lewat pelayanan saya. Tapi Tuhan baik, saudara. Paling kecil sekali 1 hari 20 orang. Bahkan kemarin 2 hari lalu 300 orang. Minggu lalu ada yang 500 orang. Tadi kemarin itu 50 orang. Jadi saudara, kalau kita buka hati untuk mau dipakai Tuhan, kita pasti akan dipakai Tuhan. Sedikit demi sedikit, lama-lama ada banyak jiwa yang kita bisa layani. Bagaimana jadinya kalau saya fokus di pekerjaan demi pekerjaan? Terus terang saudara, saya bekerja di bidang konstruksi dan pekerjaan saya cukup padat, cukup banyak. Kalau saya mau egois, saya akan bilang saya tuh sibuk, saya nggak bisa melayani Tuhan. Tapi saya menegur diri saya sendiri dengan firman Tuhan ini. Ingat, akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Kalau kita fokus hanya bekerja, itu memang baik karena kita bertanggung jawab. Tapi ingat, uang ada di sana. Dan barang siapa mengejar uang, mengejar mamon, dia akan mendahulukan Tuhan yang salah. Kalau kita mendahulukan Tuhan yang benar, pagi-pagi kita merenungkan firman dulu, kita belajar kebenaran dulu, baru nanti kita akan keluar dan menjadi berkat. Di pekerjaan kita akan sisipi, dan bahkan kita akan dikuasai oleh kebenaran untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Saudara, di dalam firman Tuhan ini, di dalam 1 Timotius 6 bagi saudara-saudara dan saya secara pribadi khususnya, ini teguran bagi saya. Jangan mengejar pekerjaan dan jabatan melebihi melayani Tuhan. Itu sebabnya siapkan perpuluhan waktu di dalam kehidupanmu. 1 hari 24 jam, ya. Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kadangkala kalau saya mau prepare pagi-pagi hari itu 1 sampai 2 jam. Ya, malamnya juga berdoa, siang juga ada waktu doa tersendiri. 2,4 jam setiap hari. Perpuluhan waktu dari 24 jam. Amin. Kita sudah memberi untuk Tuhan. Itu kita belajar untuk tidak dikuasai oleh kesibukan. Belajar untuk tidak dikuasai oleh pekerjaan, bahkan kesibukan ibu rumah tangga, kesibukan bapak-bapak di luar. Ayo bapak-bapak, jangan pekerjaan jadikan alasan untuk menjauh dari Tuhan. Karena di dalam 1 Timotius 6 firman Tuhan berkata seperti ini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah.
Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah ibadah, kesetiaan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di depan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu yang di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk pada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan padamu, hindarilah omong kosong yang tidak suci dan pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari itu. Kasih karunia menyertai kamu. Saudara yang diberkati, pesan Tuhan di 1 Timotius 6 ini yang pertama, jangan cinta akan uang, karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Yang kedua, asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Belajar mencukupkan diri. Yang ketiga, saudara, kejarlah ibadah, sebab ibadah mengandung janji. Amin. Yang ketiga, diperingatkan kepada orang-orang kaya, jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu. Amin. Yang keempat, saudara, jangan kita berharap pada kekayaan yang sifatnya tidak kekal. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, peringatkanlah agar orang-orang kaya itu berbuat baik, berbuat kebajikan. Jadi harta itu diberikan kepada kita ada tujuannya, bukan supaya kita mencintai uang, tetapi supaya kita dicukupkan. Dan barang siapa merasa cukup, ya sudah, itulah. Jadi hamba Tuhan belajar mencukupkan diri. Jangan memberi dari pemberian orang lain. Setiap pemberian yang kita kumpulkan itu pemberian mereka, bukan pemberian kita. Kita pribadi juga harus memberi. Jangan memberi mengumpulkan dari apa yang menjadi itu pemberian mereka, bukan pemberian kita. Kita harus bekerja, kita harus mengupayakan sendiri, berkat sendiri yang ada pada kita, itu kita kembalikan kepada Tuhan. Dan belajar untuk memiliki rasa cukup. Hamba-hamba Tuhan yang mengenal firman Tuhan ini, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Itu cukup. Belajar mencukupkan diri dari persembahan yang ada padamu. Gembala-gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, kalau engkau memberi dalam satu pelayanan atas nama gereja, itu persembahan dari jemaat Tuhan, bukan persembahan kamu. Kamu harus sendiri pribadi ada yang kamu berikan, supaya kita tidak jatuh di dalam jerat. Kita memberi bukan dari apa yang kita upayakan. Itu persembahan jemaat, itu persembahan mereka. Kita hamba-hamba Tuhan haruslah mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Pakaian cuma itu, cukupkan. Pakaianmu cuma ini, cukupkan. Makananmu cuma ini, cukupkan. Saudara, kalau kita belajar mencukupkan diri, kita akan bebas dari serangan keserakahan. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat tidak akan percaya kepada hamba Tuhan yang gila akan uang. Sekali lagi, gembala-gembala sidang, apa yang engkau kumpulkan, persembahan dari gereja, itu milik jemaat Tuhan. Kalau kita pakai untuk memberkati satu pelayanan yang lain, bukan dari kita. Kita harus punya persembahan sendiri, supaya semua kita mengambil bagian di dalam memberi.
Saudara, tujuan dari firman Tuhan pagi hari ini adalah supaya kita mengakhiri pertandingan dengan baik. Makanya akarnya itu harus benar. Akarnya jangan cinta uang, tapi akarnya cinta akan Tuhan. Maka seperti Paulus, kita akan mendapatkan bagian dalam penderitaan sebagai prajurit. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Orang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat yang sangat populer dan sangat spektakuler, di mana ketika kita mau mengakhiri dengan baik, akarnya itu harus benar dulu. Akarnya jangan cinta uang dan harus mau menderita. Dan ingat, kita diberikan bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Makanya kita harus selalu percaya bahwa kita nggak akan pernah berjalan sendiri. Ikut menderita. Prajurit yang baik tidak memusingkan dirinya dengan perkara-perkara penghidupan. Perkara-perkara penghidupan itu berbicara soal keuangan. Jadi saudara, firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius, surat-surat yang dia sampaikan kepada Timotius, ini adalah dasar-dasar yang kuat bagaimana seorang hamba Tuhan bisa bertumbuh. Jangan cinta akan uang dan belajar untuk tidak memusingkan diri dari soal kehidupan. Saudara, waktu saya melayani sekitar 20-an tahun lalu, saya diajarkan di sebuah persekutuan doa yang kecil. Dasarnya ini, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Dan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Saudara, ini sangat sulit karena kita butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh hal-hal yang baik untuk kehidupan kita sendiri. Kita butuh rumah, kita butuh kendaraan. Di dasar ini yang dikasih tahu ke kita, jangan memusingkan diri dengan soal-soal kehidupan. Bukan berarti kita nggak boleh kerja, justru harus bekerja. Tetapi jangan sampai karena pusingnya soal materi ini membuat kita menjauh dari Tuhan. Kita harus menang terhadap kekhawatiran. Kita harus menang terhadap keraguan-raguan. Dan ingat, seorang petani yang bekerja keras tidak akan yang pertama menikmati usahanya. Tuhan akan memberikan pengertian. Amin. Tuhan akan menolong. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya. Itu bagi orang kita supaya mereka bisa mendapat keselamatan dalam hidup. Benar kata ini, kita mati dengan Dia, kita pun akan kita pun akan memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Hamba-hamba Tuhan jadilah setia, jangan persoalan. Jangan khawatir, Tuhan akan menjaga. Dan ingat saudara, finishing well itu juga berbicara bagaimana supaya kita hidup itu harus diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita hidup akar kejahatan itu cinta uang. Jangan kita hidup berakar dari cinta akan uang. Pesan yang pertama, jangan hidup berakar dengan cinta uang. Yang kedua, jangan memusingkan diri dengan soal-soal penghidupan. Tapi kita harus fokus untuk menyelesaikan sampai akhir. Yang ketiga, perlengkapi diri kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Yang ketiga, kalau kita mau finishing well, jangan cinta akan uang, berjuang, dan jangan memusingkan dengan persoalan-persoalan penghidupan. Yang ketiga, diperlengkapi. Ajaran Tuhan untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Kita harus dikuasai firman. Amin. Karena dikatakan kepada Timotius, dari kecil dia sudah belajar kitab suci. Kitab suci ini memberi hikmat, menuntun pada keselamatan oleh iman. Dengan demikian, kalau kita dikuasai oleh firman, kita diajar, kesalahan kita dinyatakan, perbuatan kelakuan kita diperbaiki, dan kita dididik dalam kebenaran sehingga kita diperlengkapi. Ini yang penting bagi kita semua, saudara. Kita perlu diperlengkapi. Kalau kita sudah diperlengkapi, makanya di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan kita akan siap memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saudara, orang yang tidak pernah diajar, dia akan mencari guru-guru yang menyenangkan telinganya. Dan
Ingat, saudara, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikan tugas pelayanan. Intinya ini, finishing well, tunaikan tugas pelayananmu. Akarnya harus benar, cara hidupnya harus benar, dan ingat, kita harus diperlengkapi. Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikurniakan kepada Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Saya akan tutup dengan firman Tuhan dari Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Akhiri segala sesuatu dengan baik. Jangan berakar pada sesuatu yang salah. Akarnya salah, tumbuhnya pasti salah, buahnya juga pasti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bertumbuh di dalam akar yang benar, bukan cinta akan uang, tapi cinta akan Tuhan. Diproses, berjuang seperti prajurit yang baik, yang tidak memusingkan persoalan-persoalan penghidupan, artinya kita mau diproses. Yang ketiga, diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, hingga kita akan tumbuh dengan baik. Hamba-hamba Tuhan memiliki dasar yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehidupan kami yang efektif. Ketika kami bekerja, kami tidak sekedar fokus mencari harta, mencari uang, mencari penghidupan, dan kami tidak fokus untuk menyelesaikan tugas panggilan Tuhan dengan baik sampai akhir. Kami berdoa pada pagi hari ini, kami diingatkan, ditegur cara kami mengelola uang, cara kami mengelola pekerjaan, cara kami mengelola kehidupan kami. Biarlah kami setia di dalam beribadah, sebab ibadah mengandung janji. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, kami menjadi prajurit yang baik, yang tidak memusingkan dengan persoalan-persoalan penghidupan, tetapi fokus pada rencana Tuhan. Tidak dikuasai kekhawatiran, melainkan dikuasai iman dan damai sejahtera. Sehingga ketika kami berkekurangan, kami percaya Tuhan mencukupkan. Ketika kami berkelimpahan, kami membawa keseimbangan kepada orang lain dengan memberkati mereka dengan apa yang ada pada kami, bukan dengan apa yang tidak ada pada kami. Dan kami berdoa Tuhan, kami akan mencapai garis akhir, diperlengkapi dengan tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yang bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami di dalam kebenaran, dan membawa kami untuk memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, sehingga Engkau dapati kami setia sampai akhir. Dan ketika kami menyelesaikan sampai garis akhir, kami percaya kami akan menerima mahkota kehidupan daripada Tuhan. Diberkatilah firman Tuhan dan semua yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya, memberikan kami kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami. Damai. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Happy Sunday and God bless you. Shalom.